Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi ya di tutorial ke-6 tentang CRUD siswa. Jadi kali ini kita akan membuat CRUD seperti tadi, namun di tabel siswa yang ada NISN, NIS, dan seterusnya ini. Baik teman-teman, untuk membuat CRUD siswa pertama, kita buka dulu. Kita buka file kita, file docs di SPWKK, di admin kita buka file apa ya, yang SPP atau kelas terserah, yang penting itu template awal kita rubah di sini menjadi halaman data siswa dengan men-save as seperti tadi. Kita save as menjadi siswa.php. Nah ini ya, siswa ini disimpan di dalam folder admin, jadi kita nyimpennya di folder admin, kita save. Nah, ini sudah menjadi view siswa atau halaman data siswa. Kita rubah yang berbau SPP, kita rubah menjadi siswa. Siswa tambah SPP kita rubah menjadi tambah siswa. Nah, itu di bawah ini teman-teman, nomor tahun nominal ini kita rubah sesuai dengan apa yang ada di tabel siswa ini. Ada NISN, NIS, nama, kelas, alamat. Kita rubah, ada NISN, di bawah ada NIS. Kita copy aja ya, ini biar cepat. Kita copy, ada NIS, ada nama, ada kelas, benar ada kelas, nama, kelas, alamat, nomor telepon. Kita buat di sini alamat, kita buat di sini nomor telepon, dan di sini juga ada SPP-nya ya, SPP-nya nanti berapa. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita rubah ini nggak usah dirubah lagi yang edit hapusnya. Kita ke bagian ini, ke bagian query-nya, SQL-nya ini kita rubah. Karena kita akan melakukan relasi antara tabel siswa, kelas, dan SPP. Di soal pun ada relasinya ya. Di relasi, jadi kita yang pertama kita lakukan, yaitu kita membuat relasi terlebih dahulu dengan cara ini. Select from siswa, kita panggil dulu tabelnya, siswa, SPP, dan kelas. Kita hapus yang ini, kita hapus dulu ini. Kita buat dulu menjadi select from siswa, kelas. Kita buat where siswa ID kelas sama dengan kelas titik ID kelas. Kita buat lagi and kita hubungkan yang bagian SPP-nya dulu. Siswa TID SPP sama dengan SPP titik ID SPP. Sudah? Kalau sudah, kita orderkan order by ID, by nama ASC ya, kita mulai dari nama yang terbesar. Jadi kita relasikan antara kelas, siswa dengan kelas, dan siswa dengan SPP, kita relasikan. Untuk selanjutnya, yang di bawah sini, kita rubah tahun ini. Tahun untuk pertama apa? Sesuaikan dengan nama database-nya ya. Di tabelnya ini ada NISN, NIS, nama, ID kelas, alamat. Jadi kita sesuaikan ada NISN, sini ada NIS, kita copy paste aja ya biar cepet ya. C, kita paste lagi. Nah, NIS ada nama, setelah nama ada kelas, alamat. Ini ada kelas, ini nama kelas ya, kalau di situ nama kelas. Ada alamat, setelah alamat ada nomor telepon, dan di sini ada nominal, karena kita akan mengambil dari si SPP ini nominalnya ini yang kita akan ambil. Nah, kita hapus dulu, hapus. Nah, itu teman-teman, ini ada dua di SPP ini, kita copy dulu, di depannya kita pastekan juga. Di sini ada
tahun, dan di belakangnya ada nominalnya, kita min seperti ini. Namun untuk nominal, kita harus membuat nominal seperti rupiah dengan cara menambahkan seperti ini. Number, format, dalam kurungnya ini ya nominalnya, objeknya, 2, tanda petik, koma lagi, tanda petik, titik. Nah, ini untuk format yang format rupiah. Jadi itu selanjutnya, pada bagian bawahnya, di edit SPP ini kita rubah semuanya menjadi edit siswa, ID siswa, data ID siswa. Oh maaf, di sini kita bukan ID siswa, tapi kita menggunakan NISN. Maaf ya, kita ganti menjadi NISN. Juga bukan URL hapus SPP, namun hapus siswa. Kita rubah ID SPP-nya menjadi NISN, juga NISN. Jadi kita simpan, lalu kita akan coba lihat jadinya gimana. Kita klik aja yang siswa. Nah, ada yang salah ini, line 22. Kita lihat line 22 ada yang salah. Data. Oh, di sini ada yang salah ya. Ada yang salah. Mungkin di bagian query-nya kita lihat dulu. Select from siswa kelas where siswa id kelas. Kemudian oh ini harus N bukan ADN. N seperti ini. Tak lupa kita ganti, kita refresh kembali. Nah, sudah hilang. Jadi kalau hilang berarti ini sudah benar. Tinggal kita masukkan tambah siswanya. Kita sudah membuat view-nya atau tampilnya. Lalu kita akan membuat tambah siswanya. Kita buka saja file tambah SPP atau tambah kelas ya. Tambah SPP aja. Tambah SPP, kok proses? Ups, salah. Kita ambil yang tambah SPP ini, bukan prosesnya, tambah SPP. Lalu kita simpan ulang, kita save as menjadi tambah siswa. Siswa, save. Oke, kalau sudah, kita rubah yang data SPP ini menjadi data siswa, URL-nya menjadi siswa, dan proses tambah SPP kita rubah menjadi proses tambah siswa. Oke, nanti kita rubah, karena di SPP ini banyak ya, jadi kita mungkin banyak menuliskan kode di siswa ini, ada relasi-relasinya nanti, banyak. Di ID kelas kita relasi ke kelas, SPP kita ke SPP. Baik, selanjutnya, silakan teman-teman tuliskan komponen apa aja ini. Ada NISN, kita rubah ini jadi NISN, tipenya benar number, name-nya kita rubah jadi NISN, maksimal light-nya kita hapus. Udah seperti ini. Kalau mau tambahkan placeholder silakan. Untuk nominal kita rubah menjadi NIS, tipenya number, name-nya NIS, maksimal like-nya kita hapus. Setelah ada NIS, kita ada nama. Dan nama kita copy aja dari NIS, kita copy, kita pastekan di bawahnya, kita rubah menjadi nama, tipenya apa nama, teks, name-nya kita rubah jadi nama. Setelah nama, kita ada kelas. Nah, kelas ini akan kita relasikan ke kelas ini dengan menggunakan select ya. Itu yang pertama, teman-teman. Itu yang pertama, kita akan membuat div class form group terlebih dahulu. Form group MB2 ya, sama seperti yang di atas. Kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita buat label. Di sini adalah kelas. Setelah itu, setelah kelas, kita akan membuat select. Ini select name-nya itu ID kelas. Kita kelasnya kita buat form control. Lalu kita buat sininya required jadi harus diisi. Nah, setelah ini kita buat option default-nya dulu. Kita buat option yang pertama akan dilihat. Value-nya kita kosongkan, berarti di sini pilih kelas seperti ini. Setelah pilih kelas ini sudah kita buat, baru kita mengambil dari database yang ada di tabel kelas. Kita gunakan bahasa pemrograman PHP. Kita buka PHP seperti ini, kita tutup seperti ini ya, biar enggak panjang. Lalu kita include dulu koneksi. Kita include koneksi titik PHP.
seperti ini. Lalu kita buat sini variabel kelas sama dengan MySQL query. Ini MySQL query. Lalu kita variabel koneksi, koma, tanda petik, select from kelas order by nama kelas ads. Ini ya. Oke, selesai. Kalau selesai, kita baru kita for each kan. For each variabel kelas as variabel data kelas. Ini kita buka kurung kurawal ini. Lalu kita buat tutupnya di sini biar kita nggak lupa nanti penutup PHP-nya. Sini penutupnya kita buka. Lalu kita buat option value-nya ya. Kita tempelkan si data kelas yaitu ID kelas. Lalu di dalam sini kita tempelkan data kelas yaitu nama kelas. Oke, sudah selesai ya. Nama kelas seperti ini. Nah, ini sudah keluar, kita akan coba dulu lihat. Walaupun separuh kita lihat dulu ya. Kita ke siswa, tambah siswa. Nah, nanti akan ada pilihan ini. Pilihan kelasnya ya. Ini pilihan kelas sudah ada. Selanjutnya, setelah kelas, kita ada apa lagi? Kita ada alamat dan nomor telepon. Oke, alamat dan nomor telepon. Untuk alamat itu menggunakan text area. Ingat ya, untuk alamat itu menggunakan text area. Kita buat div class, form group, atau ngopi yang atas ya, kalau nggak mau nulis form group, ngopi yang atas. Kita gunakan di sini label, yaitu alamat. Kita bawahnya kita berikan text area name, itu alamat. Kita buat kelasnya menjadi form control. Kita berikan require juga. Di require ini fungsinya untuk tidak boleh kosong di form alamat ini sendiri. Nah, setelah si alamat, pasti kita akan merelasikan lagi yang di SPP ini dengan double SPP. Jadi daripada kita mengetik panjang, lebih baik kita merubah yang kelas ini saja. Kita tinggal rubah name-nya, nanti sintak-sintaknya kita rubah. Jadi kita copy dari label atas label ini dan penutup select ini. Kita copy. Lalu kita pastekan di bawah ini, di bawah halaman tadi ya. Kita pastekan. Kita rubah ininya menjadi SPP. Ini pilih SPP-nya. SPP, jangan lupa ini dirubah menjadi ID SPP. Nah, untuk yang di bawah ini kita select from-nya ini kita pilih select from SPP. Ini by ID SPP ASC. Nah, ini kita rubah jadi data SPP aja biar tidak bingung. Ini data SPP, ini data SPP, ini ID SPP. Pokoknya yang berbau kelas di sini kita rubah. Ini juga rubah aja biar nggak bingung. SPP, ini juga SPP. Dan ini data SPP juga kita rubah SPP. Dan dalamnya adalah tahun. Kita copy lagi teman, biar nanti user kita tahu bahwa apa aja yang ada di SPP ini. Kita pastekan lagi di sebelahnya. Kita rubah jadi nominal. Ini nominal ya. Nominal, jadi ada tahun dan nominal. Kita lihat dulu tampilan kita yang sudah kita buat. Ini nanti. Ini ada pilih SPP. SPP-nya tahun 2003, 300.000 ya. Nah, untuk yang ini kita samakan seperti yang di siswa yang number format ini. Kita masukkan number format, kita copy aja ya teman-teman. Kalau nggak mau ngopi, kita tulis di sini. Pokoknya setiap yang ada nominal kita buat menjadi number format. Setelah itu di belakangnya kita kasih 2 tanda petik koma.
Ingat, tanda petik koma lagi, tanda petik titik seperti ini. Kita tutup. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat itu ya. Seperti ini. Nanti dia akan jadi seperti ini. Kalau ingin tambahkan rupiah di depannya, tambahkan nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya ya. Terus selanjutnya kita akan membuat proses simpan. Proses simpan ini kita ambil dari, kita buka dari proses tambah kelas ini, kita ambil dari proses tambah SPP aja. Kita buka, lalu kita simpan ulang, kita save as, kita file, kita save as, menjadi proses tambah siswa. Oke, kita save. Proses tambah siswa ini, proses tambah siswa, kita harus memasukkan satu persatu dulu. Satu persatu dulu. Nah, komponen yang ada di sini, NIS, NISN, NIS, nama, ID kelas, kita masukkan di sini. Pertama ada NIS, kita masukkan NIS, kita copy ya, biar cepat ya. Ada berapa? Ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah ini ada, oh ini NISN pertama, bukan NIS, NISN. Setelah itu ada nama, dan nama, ada ID kelas, juga ada ID kelas. Setelah ID kelas ada apa? Ada di kelas, nama, kelas, alamat. Oh, kita ada yang lupa nomor telepon ya. Ditambah siswa tadi ada yang lupa. Ada yang terlupa itu nomor telepon setelah alamat. Kita tambahkan setelah alamat. Kita copy aja teman-teman dari NISN nomor telepon. Kita copy. Setelah alamat, kita rubah menjadi nomor telepon. Tipenya kita buat menjadi number, benar. Name-nya nomor telepon, TLV. Jadi kita lupa tadi menambahkan. Oke, setelah kelas itu ada alamat, nomor telepon. Kelas ada alamat. Ini juga kita buat menjadi alamat. Selamat ada nomor telepon. Juga kita rubah menjadi nomor telepon. Dan yang terakhir yaitu ID SPP. Di postnya juga di sini ID SPP. Untuk yang sisa ini kita hapus saja. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang SQL-nya yang kita perlu rubah, teman-teman. SQL-nya kita rubah. Insert into siswa. Siswa itu ada apa aja? Kita rubah. Siswa itu ada NISN, NIS, nama, ID kelas. Ini sesuai dengan di tabel ya, ID kelas. Ada alamat, ada nomor telepon, ada lagi ID SPP. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki ini juga kita samakan juga teman-teman. Ini kita samakan seperti yang ini. Samakan, jangan lupa tanda petik variabel NISN, koma, tanda petik lagi NIS, sebelahnya lagi koma, tanda petik variabel nama, sebelah lagi koma, tanda petik variabel ID kelas, koma, sebelah lagi tanda petik variabel alamat, koma, tanda petik, ini kurang ya, ini kurang tanda petik, koma, variabel nomor telepon, tanda petik, koma, variabel ID SPP. Kita simpan, jangan lupa sering menyimpan ya. Setelah itu yang untuk if, yang header yang location yang ini, URL-nya kita rubah menjadi ke siswa. Ini juga jangan lupa ke siswa. Siswa. Oke, kita akan coba teman-teman, masuk atau enggak, error atau enggak ya. Kita coba, kita refresh dulu. Kita masukkan NISN-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. NIS-nya 3, 4, NIS-nya 5, 4, 3, 2, 1. Namanya Alif Anwar. Kelasnya RPL 5. Alamatnya menjadi Dwijaya, Tugu Mulyo. Nomor teleponnya misalkan 08 4 bla 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 bla. SPP-nya kita pilih yang 300.000. Lalu kita simpan. Oh, ada yang error ya. Kita lihat dulu, ada yang error. Oh, ini. Ada yang error di bagian siswa. Kita lihat yang siswa ada yang error. Oh, ini kelas seselas. Ini ada yang error. Kita hapus saja. Kita hapus.
Oke, kita hapus, kita refresh lagi, coba lihat. Ini sudah benar. Dan yang SPP, tahun IN 31. Tahun 31 ya. Oh, ini ada spasinya di tahunnya. Ini kita simpan. Kita refresh lagi. Udah, seperti ini. Jadi seperti ini, tampilan view dan tambah siswa. Nah, setelah ini kita akan membuat si editnya. Si edit ini kita buat untuk mengedit si data ini. Namun primerinya ada yang uniknya itu NISN yang nggak bisa dirubah. Jadi kita akan buat editnya. Editnya kita buat dari tambah siswa ya teman-teman. Tambah siswa ini kita simpan ulang. Kita save as. Save as menjadi edit siswa. Siswa titik php. Sudah kita rubah. Nah yang ini tambah data siswa kita rubah menjadi halaman edit data siswa. Nah, untuk mempersingkat kita mengetik, teman-teman, kita buka aja halaman edit SPP atau edit siswa, terserah. Ini edit SPP atau edit siswa. Kok edit siswa ya? Jangan ya. Kita buka edit SPP. Edit SPP kita buka. Kita ambil yang ini, bagian atas ini. Ini kita ambil, kita copy. Kita tempelkan di halaman siswa kita. Trofi, nah seperti ini. Ada beberapa yang harus kita rubah, teman-teman. Harus kita rubah ya. Ini misalkan yang bagian ID SPP kita rubah menjadi NISN, get ID-nya NISN, select from-nya. Nah, ini di query ini kita mengambil query dari yang siswa ini. Ini, kita ambil dari yang ini. Ingat ya, sampai yang ini aja. Sampai yang pojok ini kita copy, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Pastekan dan kita tambahi NISN sama dengan tanda petik NISN. Ini teman-teman. Jadi kita memfilter sesuai dengan NISN yang kita pilih. Untuk selanjutnya, ini di bagian form methodnya kita rubah menjadi proses edit siswa. Proses edit siswa kita tambahkan dan NISN sama dengan seperti ini, kita tambahkan variabel NISN. Lalu kita simpan. Setelah kita membuat ini, kita tambahkan value di belakang inputan ini. Kita tambahkan value sama dengan seperti ini. Label data ini adalah NISN. Namun tipenya bukan number, namun tipenya benar number ya, tapi di sini kita tambahkan read only. Read only. Read only ini read only. Jadi dia kalau read only itu kita edit, coba klik. Nah, read only itu nggak bisa diapa-apakan, cuma bisa dilihat aja. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kita copy aja yang ini NISN ini, value-nya kita copy, kita ke bawah, kita rubah menjadi nis. Yang nama juga kita rubah menjadi nama. Nah, untuk yang di ini ya, untuk yang di kelas ini kita rubah di bagian value sini, kita tambahkan seperti ini. Variabel data ya, kita buat jadi ID kelas. Nah, yang di sini kita buat juga data, variabel data itu nama kelas. Jadi nanti kalau diklik dia keluar yang default ini nama kelas dan ID kelasnya terlebih dahulu. Alamat sama, alamat di tengah sini text area ya, alamat di tengah text area sini dengan kode seperti ini. Kode seperti ini, variabel data, alamat. Sudah. Nomor telepon input kita paste yang tadi, yang value tadi dengan isi yaitu nomor telepon. Nomor telepon seperti ini, oke, sudah. Nah, lakukan yang sama di SPP, teman-teman, di SPP. Kalau males mengetik, itu teman-teman bisa ambil yang ini, kita copy, kita taruh yang di atas ini. Namun, kita rubah ini menjadi data saja. Ini, yang ini kita rubah jadi data. Yang ini rubah jadi data. Dan yang ini juga kita rubah jadi data. Nah, ini data, yang saya ini data. Nah, kita sudah selesai untuk membuat form editnya saja.
Kita coba refresh. Nah, ini sudah terisi kan? Sudah terisi. Tapi teman-teman, kita belum buat proses editnya. Proses editnya kita buat sekarang ya. Oke, kita buat. Pastikan ini tadi teman-teman, di form kita sudah ada NISN, ini metodenya proses edit siswa. Nah, si proses edit siswa ini kita ambil dari proses tambah siswa tadi. Ingat proses proses edit siswa tadi, kita save as. Kita save as teman-teman, kita save as menjadi proses edit siswa. Proses edit siswa kita save. Nah, untuk pertama, NISN ini kan sebagai parameter get yang kita kirimkan di sini tadi ya ini. Ini kita rubah bukan post lagi, tapi menjadi get. Oke, sudah seluruhnya jadi get. Kita rubah ininya teman-teman di dalam sini. Kita rubah SQL-nya di sini, kita hapus seperti ini. Kita hapus, kita rubah SQL-nya. Kita update siswa, set. Nah, ini ya yang banyak ya. NISN sama dengan NISN nggak usah ya, kita langsung nis sama dengan variabel nis, koma. Setelah itu ada apa? Ada nama sama dengan tanda petik nama, koma. Setelah itu setelah nama ada apa? Ada ID kelas sama dengan tanda petik ID kelas, tanda petik koma. Setelah itu setelah ada di kelas ada apa? Alamat. Alamat sama dengan tanda petik variabel alamat, tanda petik, koma, setelah alamat ada nomor telepon, sama dengan tanda petik nomor telepon, tanda petik lagi, koma lagi, jadi ini harus teliti ya, harus teliti. Setelah itu ada ID SPP, sama dengan tanda petik variabel ID SPP, tanda petik, kita buat where karena NISN sama dengan tanda petik NISN. Oke, seperti ini sudah teman-teman. Jadi diingat ini nyambung ya. Ini enggak ada spasinya, ini komanya. Jadi ini harus teliti. Kalau enggak teliti nanti bisa ada yang error. Lalu kita simpan, teman-teman. Kita simpan. Kita akan coba jalankan. Edit kita berjalan atau enggak. Namanya Alif Anwar. Kelasnya kita rubah menjadi RPL 6. Namanya Alif Anwar saja. Kita simpan. Coba, nah, jadi Alif Anwar saja RPL 6, Wijaya Tugumulyo ini. Kita coba tambah siswa lagi, teman-teman. NISN-nya misalkan ya 90. Ini NIS-nya 0909. Namanya misalkan Kevin. Kelasnya RPL 5. Alamatnya Cipto Dadi. Nomor teleponnya kita masukkan 08 bla 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 bla. SPP-nya cuma satu ya memang, kita simpan. Nah, ini ada Kevin. Kita akan coba edit Kevin menjadi Kevin Sanjaya. Lalu kita simpan. Oke, berubah menjadi Kevin Sanjaya. Nah, kita sudah membuat edit teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat hapus ini. Hapus ini ya, hapus ini mungkin mudah hapus ini. Hapus di siswa mudah. Itu yang pertama, teman-teman ya, kita proses edit ini, kita hapus saja, kita simpan ulang, kita save as, menjadi hapus siswa, ini hapus siswa, .php, ingat ya, yang bagian ini, proses edit ini, kita simpan, kita save, kita hapus ini, kita tinggalkan NISN-nya yang get-nya, lalu ya, kita hapus query-nya, kita sisakan tanda petik 2-nya seperti ini. Kita buat query-nya, delete from, ingat, siswa, where, NISN sama dengan variabel NISN. Sudah, seperti ini aja hapusnya. Lalu, kita rubah ini. Maaf, data tidak terhapus, bukan data tidak tersimpan. Terhapus. Seperti ini. Mudah kan membuat hapus, jadi kita akan mencoba hapusnya ya. Ingat, nyimpennya ini masih di tabel admin, di folder admin. Lalu kita refresh. Kita akan coba buat satu lagi. Satu lagi NISN yang 55. Ininya 666. Misalkan ini ya, jangan ditiru ya. Namanya Dini. Kelasnya RPL 5. Alamatnya alamat uji coba. Nomor teleponnya terserah. Ini akan kita uji coba untuk kita hapus. Simpan. Nah, ini ada Dini.
Nah, di sini ini akan kita hapus, teman-teman. Kita coba hapus. Oke, Dini sudah terhapus. Jadi kita sudah bisa membuat CRUD siswa, mungkin agak lumayan rumit. Jadi jangan menyerah, tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan dihafal kodenya, namun dipahami. Baiklah, mungkin sampai di situ saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.